Ya, agar sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang kini berganti nama ya dari sebelumnya PPDB atau proses penerimaan peserta didik baru ini akan jauh lebih baik di tahun 2025 untuk 2026, kami akan memperbincangkan terkait dengan seperti apa sistem penerimaan murid baru di Sumatera Selatan bersama dengan salah satu pengamat pendidikan, ada Pak Lukman Haris melalui sambungan daring. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Lukman sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Lukman, kalau Nah, dulu namanya ya, PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, sekarang SPMB ya. Kita sekaligus ya, sosialisasikan dan mengedukasi, menginformasikan ke pemirsa bahwa SPMB sekarang namanya ya, Sistem Penerimaan ya. Murid Baru. Nah, untuk 2025-2026 ya, tahun ajaran 2025-2026 di Sumatera Selatan. Untuk mengawali perbincangan, mungkin kita awali dulu Pak Lukman sebagai pengamat pendidikan. Saya ingin Bapak memberikan tanggapan dulu Pak. Untuk di tahun ini menurut Bapak seperti apa? Mungkin sebagai highlights. Silakan Pak Lukman. Ya. Eh, Terima kasih. Untuk SPMB tahun ini sebetulnya tidak begitu beda dari tahun yang lalu. Yang penting artinya prinsip pelaksanaan harus objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi tahun yang lalu itu hampir sama. Jadi ada afirmasi domisili. Kalau tahun yang lalu namanya zonasi, Zonasi. diganti dengan sekarang diganti dengan domisili. Kemudian mutasi dan prestasi. Baik. Nah, untuk SD itu yang ketiga tidak ada. Jadi dia hanya ada afirmasi, domisili, mutasi, prestasi nggak ada. Karena SD itu kan dari taman kanak-kanak kalau ada kan Betul. itu berdasarkan usia. Kalau tidak sekolah ada apa-apa, bisa tidak apa-apa. Tapi kalau SMP SMA itu ada yang namanya jalur prestasi. Nah, Baik. kalau kita lihat keempat jalur ini, saya kira sudah cukup bagus ya. Di situ ada afirmasi ada 25%. Itu SD sama SMP. Kemudian domisili itu 70% SD, SMP 40%. Kemudian untuk mutasi maksimal 5% untuk SD SMP, prestasi 30%. Baik, Untuk Pak SMP. Lukman. Baik, Pak Lukman ditahan dulu ya, Pak Lukman ya. Saya ingin coba Ya, kebalik lagi, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa walaupun berganti nama dari PPDB menjadi SPMB, namun tidak ada yang berbeda kata Bapak tadi. Cuman penggantian nama lagi gitu, yang dulu namanya zonasi betul. jadi domisili. Ya, Eh, Kenapa Pak? Tadi saya menggarisbawahi ya, kata-kata Bapak ada 3 yang tentunya harus dikedepankan, yaitu transparansi, akuntabel, dan juga tidak diskriminatif. objektif, Oke, objektif tidak dan tidak diskriminatif. diskriminatif. Nah, mungkin Pak Lukman bisa membreakdown ya. Saya pengen Pak Lukman bisa coba kita breakdown Pak. Kenapa Bapak menggarisbawahi hal-hal tersebut? Apakah memang ada temuan mungkin dari pengamatan Bapak selaku pengamat pendidikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya ada yang mengalami diskriminatif kah? Juga tidak transparan kah? Atau kurang akuntabel? Silakan Pak Lukman, bisa dijelaskan Pak. Baik. Jadi kita tahu kalau tahun yang lalu itu berdasarkan temuan Ombudsman itu ada beberapa sekolah yang seharusnya mereka itu diterima tidak diterima. Begitu juga ada yang seharusnya tidak terima jadi diterima. Nah ini berarti pada pelaksanaannya ini tidak objektif, ya kan? Kurang transparan, tidak akuntabel dan tidak dan bisa saja dia diskriminatif, ya. Jadi oleh karena itu di tahun 2025, 2026 ini kita berharap tidak seperti itu. Jadi kalau memang dia berdasarkan domisili, tidak ada rekayasa. Kalau dia afirmasi juga tidak ada rekayasa dan seterusnya. Jadi semuanya dilaksanakan sesuai dengan apa adanya seperti itu. Tiap
ya adanya penerimaan murid baru ini kan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah mewanti-wanti begitu ya, Ombudsman juga memberikan himbauan, termasuk semuanya juga terawasi begitu. Tapi bagaimana Pak upaya untuk mengejawantahkan begitu ya, apa yang diinginkan oleh publik, oleh para wali murid begitu agar tetap akuntabel, transparansi, objektif dan juga yang pasti gitu tidak diskriminatif. Nah, apakah menurut Anda Pak Lukman dengan sistem penerimaan murid baru yang ada saat ini, apakah sudah efektif Pak untuk setiap satuan pendidikan dan akan dipastikan hal-hal tersebut akan benar-benar terwujud, Pak Lukman? Ya, kalau kita melihat Permendikbudrismen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB ini, mudah-mudahan prinsip pelaksanaan SPMB ini dapat terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena di dalam aturan itu dilibatkan dengan berbagai pihak. Jadi semua yang berkepentingan maupun pihak pengawasan itu bekerja untuk ikut mengawasi pelaksanaan SPMB ini. Seperti misalnya Ombudsman, misalnya APH, kemudian dan yang lain-lain. Nah, yang paling penting lagi ada satu hal. Apa Pak? Sebagai orang tua wali murid, jangan coba-coba untuk mencari-cari celah. Nah itu. Artinya mencari celah untuk bagaimana caranya anaknya itu bisa diterima di sekolah tertentu yang dijadikan pilihan anaknya. Pak Lukman, saya tertarik. Anda tadi sempat menyinggung ya orang tua, betul. Kadang-kadang kan Pak, pelanggaran itu bisa terjadi karena bukan cuman dari satuan pendidikan ya atau oknum ya Pak ya yang bermain, namun juga dari orang tua ini terkadang ya ingin cawe-cawe begitu ya, ingin mencoba untuk ya melakukan ya sogok, menyogok begitu dan lain sebagainya. Menurut Anda, kan sudah ada sanksi ya Pak ya, sudah ditegasin begitu, ada sanksi, mulai sanksi peringatan hingga sanksi kerasnya, itu ada pemecatan juga jika terbukti mereka melakukan pelanggaran dalam SPMB ini. Tapi pertanyaannya Pak Lukman, mengapa hal ini terus saja terjadi Pak setiap tahunnya gitu? Ada saja yang masih mau bermain gitu Pak Lukman. Apa penyebabnya Pak Lukman Haris? Ya, jadi sebagian oknum orang tua itu menganggap bahwa sekolah tertentu itu apabila anaknya bisa bersekolah di situ akan lebih baik. Artinya kualitas output dari anak-anaknya lebih baik. Yang pertama itu. Yang kedua, orang tua itu punya pemikiran bahwa kalau di tempat itu lebih dekat. Tapi itu kalau itu saya kira tidak ada masalah karena domisili ya. Baik, mohon maaf Pak Lukman. Yang tadi Pak Lukman, tadi itu jalur prestasi namanya. Maaf, saya potong Pak Lukman. Poin pertanyaan saya, menurut Anda, mengapa yang kecurangan begitu Pak, adanya cogok menyogok itu, maksud saya kenapa mereka berani begitu Pak untuk melakukan itu, padahal sudah ada sanksi sebenarnya. Kenapa sampai ada keberanian untuk terus melakukan hal tersebut, maksud saya Pak Lukman, yang menyebabkan sekolah ataupun yang si orang tua murid ini melakukannya? Tidak takut sepertinya Pak gitu. Ya itu tadi, karena mereka menganggap kalau anaknya disekolahkan di tempat itu, anaknya itu akan lebih berprestasi menurut orang tua itu. Dan padahal mereka menghalalkan segala cara begitu Pak? Betul, jadi dengan maksud agar sekolahnya masuk di sekolah itu, dia menghalalkan dengan segala cara. Padahal sebetulnya tergantung dari anak dan sekolahnya, terutama dengan anaknya ya, karena anak itu berkembang bukan hanya diserahkan dengan sekolah, juga diserahkan dengan orang tua. Jadi adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah itu sangat penting sekali. Apakah sanksi yang diberikan cukup kurang memberikan shock terapi atau efek jerah Pak, sehingga oknum-oknum ini banyak yang masih mau bermain Pak pada SPMB? Mungkin dikhawatirkan juga akan terjadi di tahun ini, Pak Lukman. Apakah menurut Anda sanksinya? Saya kira benar. Karena sanksinya kurang tegas lah ya. Ya. Nah, sanksi seperti apa yang Anda harapkan, Pak Lukman? Ya kita harapkan kalau memang ada ketemu orang tua itu, anaknya itu lolos karena kecurangan, sanksinya harus dibatalkan. Harus dibatalkan, artinya dia tidak bisa diterima di sekolah itu. Itu yang lebih tepat.
Baik. Jadi supaya orang tua dan bila perlu diusut sampai tuntas. Iya, iya. Jadi rantai terjadinya kecurangan itu dari mana? Baik, Dari baik. mana sampai anak itu bisa masuk ke sana? Baik, Saya Pak kira Lukman. itu yang harus diberi Baik, Pak ketegasan. Lukman, saya sempat berbincang bersama dengan Ketua Ombudsman ya, perwakilan Sumatera Selatan beberapa hari lalu begitu terkait dengan SPMB ini juga, Pak. Beliau mengatakan bahwa seperti tahun lalu juga terjadi, Pak. Padahal dia itu harusnya tidak lolos begitu, tapi karena ada kecurangan jadi diloloskan. Sudah dilakukan itu, Pak, untuk dibatalkan begitu. Nah, tapi kan ini tadi ya, Pak ya, balik-balik lagi karena pengaduan ini kan itu kan dilakukan berdasarkan pengaduan. Tapi kadang banyak juga, Pak ya, kadang juga tidak yang masih lolos dalam tanda kutip tidak terdeteksi begitu. Masih terjadi ya, Pak Lukman ya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ya kita tentu harus kerjasama dari semua pihak. Karena begini, kecurangan itu terjadi karena ada pihak yang memang mau diajak curang. Ya. Nah, karena dia mau diajak curang, maka terjadi itu. Tapi kalau hanya orang tua yang mau mengajak curang, tapi pihak sekolah atau pihak lain tidak mau, tidak akan terjadi. Jadi semua pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Itu salah satu cara mengantisipasi ya, Pak ya. Baik. Itu Ya. salah satu cara mengantisipasi. Jadi itu kan masukan dari Anda Betul, ya, betul. Pak Lukman. Tapi Ya. apakah ada jaminan, Pak, di SPMB tahun 2025-2026 khususnya di Sumatera Selatan, apakah ada jaminan bahwa itu tidak akan terjadi, Pak Lukman, menurut Anda? Itu saya jawab Allahu alam. Ya, Allahu alam. Karena semua ini kan manusia. Yang membuat aturan ini manusia. Yang melaksanakannya manusia. Baik. Jadi semuanya ada kelemahan, ada kekuatan. Baik. Jadi Pak Lukman. saya selaku pengamat pendidikan tidak bisa mengatakan menjamin tidak ada curang seperti itu. Tapi tetap optimis ya, Pak ya. Tetap optimis ya, mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung secara akuntabel, objektif tadi ya, transparan dan juga tadi objektif dan juga tidak diskriminatif ya. Nah, kalau kita bergeser Pak terkait dengan 4 jalur ini ya. Tadi Anda sudah mengatakan ada kuota-kuotanya ya, persentasenya ada untuk jalur afirmasi, untuk domisili, prestasi dan juga mutasi. Nah, menurut Anda dari keempat ini memang sebenarnya kan ada masukan yang paling banyak ini peminatnya di jalur yang mana Pak? Ada kemungkinan? Saya kira domisili. Oke. Ya. Artinya memang jalur domisili ini harus persentasenya lebih besar ya. Jalur domisili harusnya memang lebih besar. Memang lebih besar. Domisili lebih besar. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu itu tidak begitu besar seperti tahun ini. Betul. Nah, kalau untuk jalur domisili sendiri, Pak, apakah menurut Anda persyaratannya apakah cukup benar begitu, Pak, atau ada yang perlu direvisi begitu? Atau dari segi jarak dan lain sebagainya ini, Pak? Domisili, kita bahas ke sana dulu mungkin Pak Lukman. Kalau dari segi domisili yang harus kita perhatikan, tidak ada permainan ya, tidak ada permainan untuk pengukuran jarak atau domisili dari tempat tinggal ke sekolah. Itu harus dijamin. Karena gini, untuk menentukan jarak dari tempat tinggal ke sekolah itu kan ditentukan oleh oleh sistem semacam dari Google ya Pak, menggunakan Google lah ya. Google. Nah itu kita berharap jangan ada permainan di situ ya. Kalau ada permainan ini yang berbahaya. Akhirnya apa? Ada yang jarak umpamanya 600 meter bisa diterima, sementara yang 500 meter tidak diterima. Baik. Nah, itu yang harus dijaga di domisili ini. Nah, kalau kayak jalur prestasi itu Pak, apa yang harus dikritisi Pak? Persyaratannya Pak. Nah, kadang kan ada anak ini berprestasi dalam bidang yang lain begitu kan, tapi tidak dianggap itu prestasi. Coba menurut Anda seperti apa, Pak Lukman? Ya, jadi gini. Kalau prestasi itu kan ada dua macam. Ada prestasi akademik, non akademik. Ada non akademik. Ya. Nah, yang kita harus wanti-wanti harus kita hargai itu jalur prestasi akademik ya.
Kalau prestasi akademik itu tidak bisa direkayasa. Kalaupun misalnya direkayasa pada saat dia memasukkan datanya ke aplikasi, nanti ada apa namanya diklarifikasi akan ketahuan, dia bisa Ya. dibatalkan. Terus Begitu juga juga yang non akademik. Non akademik juga kita harapkan prestasinya itu betul-betul artinya memang ada sertifikat atau keterangan apa adanya. Jangan sampai ada sertifikat atau ya. piagam penghargaan dan sebagainya itu direkayasa. Itu yang Nah, paling penting seperti itu. Pak Lukman, kalau prestasi yang dianggap ini kan ada yang jalurnya skalanya lokal, ada skala nasional, skala provinsi begitu. Nah, kadang-kadang kan Ya. karena masih skala lokal atau skala kecamatan lah misalnya, itu kadang tidak diakui Pak oleh sekolah yang mau menerima. Nah, kalau pendapat Anda seperti apa Pak? Apakah memang untuk sebuah prestasi itu harus sudah skalanya tingkat kota baru dianggap itu prestasi? Atau seperti apa Pak Lukman? Ya, jadi gini. eh, Prestasi di tingkat kecamatan ke bawah itu tidak begitu menjamin sebetulnya dan jarang sekali diadakan, apalagi yang non akademik. Yang sering diadakan itu prestasi di tingkat kota, Atau kabupaten, sampai kabupaten, di tingkat provinsi? internasional atau kabupaten atau provinsi. Nah, tingkat kecamatan itu jarang diadakan. Kalaupun ada, ini apa namanya tidak begitu akurat, tidak bisa menjamin. Kalau untuk non akademik, kalau akademik itu kan sekolah yang menentukan Ya, dia juara berapa, tidak bisa dihindari, sudah pasti itu. Saya baik. kira itu. Tapi kadang banyak juga Pak ya kejadian itu masih juga ada permainan juga kadang Pak ya. Masih kalau menurut Anda kan kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya kan ada laporan juga di jalur prestasi tersebut juga ada anak itu padahal berprestasi tapi sayang dia tidak lolos begitu. Nah, ini permainan-permainan seperti ini yang tentunya harus diantisipasi ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak Lukman, mungkin Anda bisa memberikan satu lagi masukan, himbauan untuk cara mengantisipasi selain tadi jangan ada oknum yang main atau orang tuanya mau bermain. Mungkin apa yang harus diwanti-wanti nih Pak agar permainan ini tidak terjadi lagi? Ya, itu dari pihak sekolah. Jadi pihak sekolah itu kan dia punya aplikasi. Nah, aplikasi itu dikendalikan oleh adminnya. Nah, si admin ini jangan sampai nanti bermain, ya. Kalau terjadi permainan di admin ini yang berbahaya. Saya belum begitu jelas kalau untuk SMA kabarnya itu adminnya di sekolah. Kalau untuk SD SMP saya belum jelas apakah adminnya di sekolah apa adminnya di kota atau kabupaten. Kalau saran Anda Jadi, adminnya di mana Pak baiknya? sebaiknya di sekolah. Baik. Itu lebih baik Sekolah. Pak ya? Jadi sekolah lebih bertanggung jawab. Baik. Ini lebih bertanggung jawab. Ya, kan ada juga Yang sistem penting aplikasi artinya baru ya Pak? integritas. Tapi kan di tahun ini juga ada sistem aplikasi baru ya Iya. Pak? Bapak juga ikut mengikuti. Nah, sistem aplikasi ini menurut Anda memang cukup membantu Pak untuk transparansi tadi? Ya, saya kira cukup membantu. Tapi saya kira disarankan akan lebih baik aplikasinya itu diserahkan ke sekolah saja. Baik, baik. Kenapa? Kalau diserahkan ke Diknas atau kemana, itu mereka akan mengurusi yang banyak. Mengurusi banyak ini saya khawatir nanti ada yang keliru. Ya. Tapi kalau sekolah itu lebih teliti. Baik. Misalnya yang mendaftar itu ada 600, mau diterima misalnya 400. Dia lebih teliti. Tapi kalau sudah di tingkat Diknas, katakanlah misalnya Ada itu yang miss ribuan nanti akan Pak ya? diteliti. Takutnya ada yang miss begitu ya Pak ya? Ya, Baik. betul lah ya, Baik. betul sekali ya. Baik, Pak Lukman Haris selaku pengamat pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk berbagi pandangan dan perspektifnya terkait dengan sistem penerimaan murid baru di Sumsel tahun 2025-2026. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Lukman.